Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, ruang R001, ingin mempresentasikan teori kepribadian Hans J. Eysenck yang beranggotakan Hafiz Al-Farisi, Izzah Muflihah, Muhammad Ihsan Rinjaya, dan Aisyah Rifda Lutfiyah. Hans J. Eysenck adalah seorang psikolog terkenal yang memakai pendekatan behaviorisme dalam melihat kepribadian manusia. Teori Eysenck sebagian besar didasarkan pada fisiologi dan genetika. Meskipun dia seorang behavioris, tetapi Eysenck melihat perbedaan kepribadian lebih disebabkan oleh faktor keturunan atau genetika. Dia dilahirkan pada 4 Maret 1916 di Berlin, Jerman, dan meninggal pada 4 September 1997 di London, Britania Raya. 1. Hierarki perilaku. Eysenck membuat suatu hierarki yang tersusun atas 4 level pengorganisasian perilaku. 1. Level pertama atau tindakan spesifik. Sebagai level terendah, tindakan spesifik adalah perilaku atau pikiran individual yang tidak termasuk karakteristik seseorang. Sebagai contoh, seseorang murid yang menyelesaikan tugas membaca termasuk dalam kategori respon spesifik. 2. Level kedua, tindakan umum. Tindakan umum ialah respons yang terjadi secara berulang dalam kondisi serupa. Misalnya, seorang murid sering bertahan dengan suatu tugas sampai berhasil diselesaikannya. Perilaku seperti ini dapat menjadi respons umum. Sebagai kebalikan dari tindakan spesifik, respons umum harus cukup reliable atau konsisten. C. Level ketiga atau sifat. Beberapa respons umum yang saling berhubungan akan membentuk suatu sifat atau traits. Eysenck mendefinisikan sifat sebagai disposisi kepribadian yang penting dan semi permanen. Sebagai contoh, murid akan mempunyai sifat tekun apabila dibiasakan menyelesaikan pekerjaan di kelas serta terus bekerja pada tugas-tugas lain sampai benar-benar tuntas. D. Level keempat atau tipe atau faktor. Suatu tipe atau faktor terdiri dari beberapa sifat yang saling berkaitan. Sebagai contoh, ketekunan dapat berkaitan dengan inferioritas, penyesuaian emosional yang buruk, sifat pemalu secara sosial, serta beberapa sifat lain. Semua itu dapat membentuk faktor introversi, yakni kebalikan dari faktor ekstraversi. Analisis faktor. Faktor-faktor yang dimaksud oleh Eysenck dalam teori kepribadian meliputi ekstraversi, neurotisme, serta psikotik. A. Ekstraversi. Konsep Eysenck mengenai ekstraversi meliputi 9 sifat atau traits, yakni antisosial pendiam, pasif, ragu, banyak pikiran, sedih, penurut, pesimis, serta penakut. Adapun sifat orang-orang introvert adalah kebalikan dari sifat-sifat ekstraversi tersebut. Eysenck meyakini penyebab utama perbedaan antara ekstraversi dan introversi terletak pada tingkat keterangsangan korteks atau cortical arousal level, yakni kondisi fisiologis yang sebagian besar bersifat keturunan. Cal adalah gambaran bagaimana korteks bereaksi terhadap stimulasi indriawi. Cal tingkat rendah artinya korteks tidak peka serta bereaksi lemah. Sebaliknya, cal yang tinggi berarti korteks mudah terangsang untuk bereaksi. B. Neurotisme. Sebagaimana pola ekstraversi introversi, hubungan antara neurotisme dan kestabilan mempunyai komponen hereditas yang kuat. Eysenck menyatakan bahwa beberapa penelitian menemukan bukti dasar genetika dari sifat atau trait neurotik, seperti gangguan kecemasan, histeria, serta obsesif kompulsif. Jadi, neurotisme berakar dari gen. Anak dapat dipastikan menderita neurotisme sebagaimana diderita orang tuanya. Begitu pula anak kembar akan memiliki kecenderungan neurotik identik antara satu dengan yang lain. Misalnya dalam hal jumlah tingkah laku asosial seperti kejahatan, tingkah laku menyimpang, homoseksualitas, serta alkoholisme. Orang-orang yang menunjukkan skor tinggi dalam neurotisme memiliki kecenderungan untuk bereaksi berlebihan secara emosional. Mereka juga mempunyai kesulitan untuk kembali kepada kondisi normal setelah terstimulasi secara emosional. Mereka sering mengeluhkan gejala-gejala fisik seperti sakit kepala dan punggung serta mempunyai masalah psikologis yang kabur, misalnya kekhawatiran dan kecemasan. C. Psikotik.
Seperti halnya ekstraversi dan neurotisme, psikotik adalah faktor yang bersifat bipolar. Psikotik berada dalam satu kutub sedangkan superego terdapat pada kutub yang lain. Orang dengan skor P tinggi biasanya mempunyai sifat egosentris, dingin, tidak mudah menyesuaikan diri, impulsif, kurang empatik, kreatif, keras hati, kejam, agresif, curiga, psikopatik, serta antisosial. Sebaliknya, orang dengan skor psikopatik rendah yang mengarah pada superego cenderung bersifat altruis, hangat, akrab, tenang, sabar, mudah bersosialisasi, empati, peduli, kooperatif, mudah menyesuaikan diri, serta konvensional. Seperti pada ekstraversi dan neurotisme, psikotisme mempunyai unsur genetik yang besar. Sebagaimana neurotisme, psikotisisme juga mengikuti diatesis stress model. Orang yang variabel psikotismenya tinggi tidak harus psikotik, tetapi mempunyai predisposisi untuk mengidap stres dan gangguan psikotik. Yang berikutnya yaitu pembentukan kepribadian. Teori kepribadian Eysenck menekankan peran herediter sebagai faktor penentu dalam perolehan trait ekstraversi, neurotisisme, dan psikotisisme atau juga kecerdasan. Eysenck juga berpendapat bahwa semua tingkah laku yang tampak pada hierarki kebiasaan dan respon spesifik semuanya dipelajari dari lingkungan. Tidak seperti Freud yang memandang neurosis berkembang dari konflik tak sadar antara kekuatan-kekuatan instinktif dengan proses pertahanan ego. Eysenck berpendapat inti fenomena neurotis adalah reaksi takut yang dipelajari. Hal itu terjadi manakala satu atau dua stimulus netral diikuti perasaan sakit atau nyeri fisik maupun psikologis. Sekali conditioning ketakutan atau kecemasan terjadi, pemicunya akan berkembang bukan hanya sebatas kepada objek atau peristiwa asli, tetapi dipicu juga oleh stimulus lain yang mirip atau berkaitan dengan stimulus asli. Mekanisme perluasan stimulus ini mengikuti prinsip generalisasi stimulus. Setiap kali orang menghadapi stimulus yang membuatnya merespon dalam bentuk usaha, menghindar atau mengurangi kecemasan, orang itu menjadi terkondisi perasaan takut atau cemasnya. Menurut Eysenck, stimulus baru begitu saja dapat diikatkan dengan stimulus asli, sehingga orang mungkin mengembangkan cara merespon stimulus yang terjadi tanpa tujuan fungsional. Eysenck menolak analisis psikodinamik. Menurutnya, tingkah laku neurotik sering dikembangkan tanpa alasan yang jelas, menjadi kontraproduktif, semakin meningkatkan kecemasan, bukan malah menguranginya. Eysenck memilih model terapi tingkah laku atau metode menangani tekanan psikologis yang dipusatkan pada perubahan tingkah laku alih-alih terhadap konflik dalam jiwa. Materi yang selanjutnya yaitu pengaplikasian teori kepribadian dari Eysenck. Yang sendiri mengembangkan inventory atau tes untuk mengukur 4 faktor kepribadian yang digagasnya. Yang pertama ada Maudsley Personality Inventory. Inventory ini hanya mengkaji ekstraversi dan neurotisme serta menghasilkan beberapa korelasi dari kedua faktor tersebut. Yang kedua, ada Eysenck Personality Inventory. Alat tes ini memiliki skala kebohongan untuk mendeteksi kepura-puraan. Tes ini dapat mengukur ekstraversi dan neurotisme secara independen dengan korelasi yang hampir nol antara ekstraversi dan neurotisme. Kemudian yang ketiga ada Eysenck Personality Questionnaire. Alat tes ini turut memasukkan skala psikotik. Alat tes ini mempunyai versi dewasa dan juga anak-anak yang merupakan revisi atau penggunaan dari Eysenck Personality Inventory yang sampai saat ini masih diterbitkan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat ada Eysenck Personality Questionnaire Revised. Alat tes ini merupakan perbaikan dari Eysenck Personality Questionnaire.